Oke, kemudian masuk kita ke KPI. Advertiser ini tentu penting karena apa yang kita lakukan, kita perlu tahu betul dan harus menetapkan KPI-nya advertiser. Advertiser di kita itu 70. Kenapa? Karena memang kita butuh 700 lead sehari. Butuh 700 sampai 1000 lead sehari. Karena punya 60 CS. 1 CS 60. 600. 10 lead. 6 CS 10 sampai 15 lead. Ini 70 minimum. Kemudian maksimum banget itu 50.000. Kalau di rules toleransinya kan 40.000. Tapi KPI kita kasih kelonggaran kepada teman-teman CS 10.000 di atasnya. Kemudian minimum closing rate teman-teman di CS itu 35%. Kenapa? Ini hubungannya kan CS. Hubungannya adalah supaya advertiser mendorong memproduksi lead yang jauh kualitas gitu. Kualitasnya jauh lebih baik, sehingga ini jadi KPI-nya advertiser juga. Kemudian cara menghitung insentifnya bagaimana? Dari KPI yang tadi itu kita skemakan untuk insentif. Nah, di 30 lead pertama itu mereka nggak dapat insentif berapapun CPL-nya. Ya, jadi koefisiennya ini 0. Koefisien ini faktor kali, nanti ada di bawah. Lead-nya di antara 30 sampai 50 koefisiennya 1. Jumlah lead-nya hari itu antara 50 sampai 70 koefisiennya 2, ini sampel aja. Tapi realita di sana kita memang seperti ini. Dan kita pakai data ini. Nah, ini dan seterusnya, misalnya sampai koefisien berapa? Sampai koefisien 10 misalnya gitu. Kita bisa bikin jedanya per 20 lead. Kemudian insentif basic ini adalah refer pada performa CPL dia di hari itu. Kalau CPL-nya di atas 60.000, di atas 50.000 dia nggak dapat apa-apa tuh. Kalau di bawah 50.000 baru dia ada insentif basic. Jadi insentif basicnya adalah 50.000 dikurang CPL hari ini. 50.000 dari mana? Dari yang tadi itu KPI-nya si advertiser. Oke. Kemudian 30% ini kita kasih grade. Kalau conversion rate-nya di bawah 35%, kita kasih grade 1. Conversion rate-nya antara 35 sampai 40%, grade-nya 2. Kembali lagi untuk mendorong dia ngasihin lead yang kualitas. Nah, contoh case di mana hari itu ada satu advertiser dapat lead 63. 63 sesuai aturan yang tadi itu dapat koefisien 2. Kemudian CPL-nya hari itu 26.000 misalnya. Jadi insentif basicnya itu 50.000 dikurangi 26.000 sama dengan 24.000. Kemudian lihat CRCS hari itu 41% sehingga grade-nya 3. Jadi insentif total dia di hari itu 2 ditambah 3 dikali 24.000, ketemu 120.000 seperti itu. Kenapa? Jumlah lead kita penting karena untuk memenuhi kebutuhan lead di CS. Tapi CPL juga kita penting untuk menekan cost iklan kita. Ini juga penting supaya conversion rate di CS itu tinggi setiap harinya. Jadi nggak ada advertiser yang mikir cuman jumlah ini, aku ngejar koefisien 10 misalnya, leadnya harus 1000, tapi CPL-nya 100.000, kan percuma. Jadi di saat yang sama advertiser itu mengejar jumlah lead karena berkembang ini, di saat yang sama dia menekan cost per lead, tapi di saat yang sama dia juga memperhitungkan kualitas lead sehingga semuanya mix jadi satu, dapat insentif keluar 120.000. Nah, ada
CE ada advertiser, leadnya 200, 250. CPL-nya 51.000. Dapat insentif enggak dapat. Karena ini kan 0 tambah 3 jadi 0. Punishment-nya ada. Saya kelewat ngisi. Punishment-nya itu enggak berat. Kita ada minimum pencapaian, yaitu 75% KPI-nya tercapai. Kalau tercapai 75%, insentifnya rilis, Mas. Dalam 1 bulan kan kita ada jumlah lead 70 kali berapa jumlah hari efektif? 75% tercapai, rilis. Enggak, kita hold. Rilisnya kapan? Rilisnya adalah di bulan di mana dia bisa mencapai minimum 75%. Jadi kalau bulan ini hold, bulan depan hold, terus kita simpan. Hold, Mas, bukan hold, terlalu kejam. Jogja bisa nggak pulang saya kalau nge-hold rezeki orang. Hold, jadi 3 bulan dia nggak. Oh ya, ada ini 1 bulan hold, bulan depan memenuhi standar minimum, rilis. 3 bulan hold terus, ini turun ke meja training, Mas. Di training ulang sebagai advertisernya, tapi insentif dia tetap ada, di hold gitu enggak. 3 bulan turun ke meja training ulang. 6 bulan masih juga performanya enggak ini, kita pertimbangkan untuk pindah divisi, atau kalau kebetulan kontraknya habis kita nggak perpanjang. Jadi KPI punishment itu juga untuk mensortir advertiser. Oke. Background kita pertama lihat background pendidikannya. Itu lebih ke teknik ya, teknik secara umum. Bisa teknik industri, bisa teknik yang spesifik fisika, informatika, matematika, intinya eksak. Karena di sini analitik sekali, apalagi ini tiap hari membaca data terus. Skill dasarnya kita kenapa? Tanpa skill dasar, karena yang kita hire itu justru yang masih polosan, yang belum tahu Facebook Ads. Yang sudah tahu Facebook Ads sebelumnya malah kita pertimbangan untuk nggak ambil gitu. Karena kita akan lebih susah mengajari seseorang yang sebelumnya sudah pernah Facebook Ads. Ada 3 bulan training basic, 9 bulan bukan training, 9 bulan adalah banyak praktek, banyak bakar uang, tapi itu nggak apa-apa. Jadinya itu setelah 1 tahun, Mas, sampai dia punya feeling, punya itu 1 tahun. Di 3 bulan pertama training, setelah 3 bulan dia langsung masuk KPI, jadi dia dapat ini juga bonus insentif. Intinya poinnya di 3 bulan pertama kita gembleng dia untuk bisa jadi advertiser. Kita punya kontrak 3, 9, 12. 3 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Jadi ada 2 tahun kontrak. Oke, itu saya lanjutkan. Apa jangan-jangan sudah? Sudah. Ya, silahkan yang mau bertanya bebas, tapi sekitar materi. Ya, Mas Rudi, saya mau tanya, ini agak flashback ya belakang, soal interest. Tadi kan Mas Rudi bilang interest itu 1 adset 1 ya, satu campaign. Betul. Ya. Lalu 1 campaign itu interest 1, cuma di Nero tadi itu ya. Betul. Ada interest utama, terus interest dukung lah katakan ya. Betul. Nah, itu nanti misalkan campaign 1 gitu, terus campaign 2 interest utama dan interest pendukung. Nah, pertanyaan saya, apakah interest kedua dan seterusnya
modelnya seperti itu aja atau interest kedua dan seterusnya itu interest satu tadi di exclude di Nero-nya gitu. Seperti itu, karena kalau nggak di exclude kan Irisan ya? ada irisan terus kan. Iya. Gitu. Ya itu pertanyaannya. Iya, jawabannya kita nggak ada exclude terlalu banyak. Kalau kita exclude maksudnya begini, kita pasang interest A, ya sudah isinya interest A beserta Nero standar. Kemudian ada campaign kedua interest B, ya udah interest B aja tambahin Nero standar tadi itu, terus seperti itu Mas. Kalau kita exclude interest, campaign ketiga exclude interest A dan B, kemudian campaign keempat exclude interest A B C, wah itu lumayan merepotkan juga. Nanti campaign yang belakangan bisa habis tuh audiensnya. Itu Mas. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas, tadi yang angka yang 75% kemudian KPI ya. Ya, KPI betul. itu di hold itu dari mana? Angka 75%-nya. Kemudian yang kedua untuk Sabtu dan Minggu dalam kasus Armora ini ya, itu kampanye tetap berjalan, berikut juga dengan CS-CS-nya atau seperti apa? Dan kalau berjalan, kalau misalkan dari pengalaman, kalau misalkan memang berjalan Sabtu Minggu itu sama nggak dengan hari-hari biasa? Sabtu Minggu Mas. Sabtu Minggu, ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya Mas. Angka 75%. Oke. Setiap akhir bulan kita meeting untuk menentukan target, Mas. Target itu bisa berupa closing, bisa berupa jumlah box. Kalau kita konteksnya box ya, atau bisa piece. Nah, meeting itu siapa aja? Ya, saya kumpulkan beberapa manajemen lah, kumpulkan. Katakanlah Oktober ini kita ingin 20.000 box. Ingin kita kejual 20.000 box. Nah, kita tambahin 25% dari ini. Ini sebenarnya akal-akalan aja ya, akal-akalan top level. Katakanlah tambahin 25%, ini ya, tambahin seperempatnya adalah 25.000 box. Yang difloorkan ke bawah ke teman-teman CS ataupun advertising adalah 25.000 ini target kita. Sorry. Ini loh, kita harus menjual 25.000 box bulan Oktober. Padahal top level 20.000 aja udah bagus. Sehingga yang dikejar adalah 25.000 boxnya ini oleh teman-teman di operasional. Jadi ketika dia nyampe 75% aja, aslinya ini sudah mencapai ini, Mas. Gitu. Aslinya, realitanya sudah mencapai ini. Bayangkan kalau kita lempar ini ke teman operasional di bawah, pasti realitanya tuh 15.000, 16.000, nggak nyampe. Sehingga angka 75% itu supaya tercapai. Dan ini apa yang terjadi? Angka 75% ini. Oh ya, ini permulaan angka 75% ya. Ini angkanya dari target. Setelah di markup 75%, aslinya 100% dari target real. Gitu Mas. Temu 75%. Jadi kalau di operasional minimum aja dapat 75%, target aslinya itu sudah tercapai sebetulnya. Gitu Mas. Nah, impact dari hold di angka 75% ini apa? Yang pertama, dari sisi advertiser, karena sudah tahu nih kalau nggak nyampe 75% atau nggak nyampe minimum, dia akan hold. Dari tanggal, bahkan dari malam tanggal 1 aja dia sudah prepare campaign-nya. Maksudnya udah nyalain mesin gitu Mas. Dari tanggal 1, udah ngegas dari tanggal 1. Dia pengen
tanggal 20-an itu sudah aman, sudah melewati 75%. Dari sisi CS sama. Kita kan cut off-nya tanggal 26 ya. Tiap bulan. Itu tanggal 26. Tanggal 27 memulai bulan baru itu, dia juga langsung ngegas. Advertiser ngegas produksi lead, customer service ngegas closing. Sehingga tanggal 20-an itu 75% sudah terlampaui karena di minggu 1, minggu 2 sudah digas. Oke, itu. Ada lagi? Enggak. Oh ya, yang weekend. Weekend kita kan patuh terhadap peraturan Depnaker bahwa maksimum jam kerja itu dalam seminggu itu 40 jam. 40 jam. Sehingga Senin sampai Jumat kita 8 jam. 7 jam. Ya, Senin sampai Jumat 7 jam, istirahat kan sejam ya. Itu nggak dihitung jam kerja. Senin sampai Jumat itu 7 jam, udah 35 jam. Kemudian hari Sabtu efektif 5 jam di luar ini. Jadi total 40 jam. Jadi di hari Sabtu itu masuk dari, karena 2 shift ya. Yang satu jam 6 sampai jam 12. Yang shift 2-nya dari jam 12 sampai jam 17.30. Terkait efektivitas beriklan itu tidak ada beda, Mas. Tidak ada beda. Yang membedakan adalah karena jumlah jam kerja kita lebih sedikit di hari Sabtu dan Minggu off, sehingga secara sales kita tidak sebanyak hari-hari biasanya. Tapi kalau mau memberlakukan Sabtu dan Minggu seperti hari biasa, itu sangat bisa dan hasilnya sama, Mas. Tuh. Secara closing sama. Tapi ingat, di hari Minggu itu tidak banyak orang transfer. Biasanya CBT. Tahu ya CBT ya? CBT, closing belum transfer. Atau IBT, insya Allah bakal transfer. Banyak IBT dan CBT itu banyak di hari Minggu. Biasanya hari Seninnya transfernya, itu aja. Jawabannya nggak ada bedanya, Mas, cara campaign. Bahkan CPL-nya Sabtu dan Minggu itu jauh lebih murah. Oke. Next. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Cas mau nanya, kan tadi saya lihat dari metodenya udah di-share, metode manajemen campaign, metode distribusi lead segala macam. Cuma ini saya tertarik kan tadi per campaignnya 1 juta ya per ads akun 1 juta rata-rata ya. Spending yang dibatasi per ads akun apa per campaign tadi? Per campaign, Mas. Oh, per campaign. Nah, per campaign ada nggak sih ini metode semacam manajemen akunnya gitu? Kayak kalau saya lihat dari metode ini nih butuhin banyak akun kan? Ya, betul. Kayaknya. Akunnya tuh apalagi kan tadi di awal ada statement antara akun personal sama akun bisnis corporate itu pasti murah akun personal. Ya. Ada nggak sih mensiasat itu, mungkin kita ternak banyak akun personal untuk didistribusikan ke advertiser kita? Ya. Itu sih. Terima kasih. Iya, jawabannya pakai akun personal, jawabannya adalah farming akun atau ternak akun. Itu udah pasti, Mas. Kalau ya? Semacam SOP-nya gitu kan, tadi kan detail semuanya ada SOP-nya gitu. Kalau ternak akun sendiri ada SOP-nya nggak gitu? Nah, kebetulan kita kan pakai akun corporate dan zaman kita pakai akun personal itu 2-3 tahun lalu. SOP-nya ada, Mas. Tapi belum tentu masih berlaku, belum tentu. Karena SOP bikin akunnya sendiri ada, Mas. Dari hari pertama sampai 28 hari itu ada. Hari 1 create akun, udah close browser. Hari 2 kasih nama, kasih gambar, kasih cover, dah close akun. Hari 3, hari ke-16 baru bikin fanpage. Bayangin, Mas, 28 hari ada SOP-nya kita ternak akun. Betul, Mas, sampai umur 1 bulan itu belum bisa kita campaign. Kemudian untuk saat ini ya solusinya ternak akun, tapi saya nggak bisa
nggak bisa memberitahu SOP-nya seperti apa. Yang pasti ternak akun tuh harus, kalau pakai metode ini harus banyak akun. Oke, itu Mas. Oke, next saya ada kasih bonus materi. Tapi setelah itu selesai dan gak ada pertanyaan, gue satu lagi. Ya, bisa diulang? Tes. Ya. Om Mucas, Ya. untuk scaling up yang massive itu kan banyak ya itu untuk add copy-nya apa pakai existing post atau bikin terus kayak gitu? Oke. Existing post itu selalu kita pakai, Pak. Tapi ada kalanya kita pakai master juga. Apa maksudnya? Maksudnya dua-duanya jalan, Pak. Kadang kita pakai master, duplikat, ganti interest, tapi master add-nya sama gitu. Ada juga yang pakai existing. Ketika pakai post ID existing, itu post ID-nya kita campaign PPE. Ketika kita mantau reaksi, komen segala macam, tidak lantas membuka satu-satu semua campaign conversion, cukup buka campaign PPE aja, karena semua campaign conversionnya post ID-nya ada di campaign PPE. Di situ kita maintain-nya, Mas. Pun dengan master, kalau misalnya campaign objektifnya pakai master, ketika duplikat itu ada pilihan reaksi atau engagementnya akan dibawa apa enggak, tahu ya, kita centang bawa, kemudian kita ambil post ID-nya kita PPE kan. Jadi tetap walaupun master di banyak campaign objektif, kita punya post ID-nya di PPE dan balas komen tuh di situ, kita cukup ke PPE aja. Itu ya. Oke, saya lanjut, ada bonus materi. Ini mengenai manajemen lead tapi belum komplit karena saya belum selesai bikinnya. Ini lead masuk ke CS sudah ya, sudah bahas tadi. Kemudian CS perlu pembekalan product knowledge. Tadi ada yang bertanya, berapa lama untuk supaya CS bisa menguasai? Ya tergantung produknya. Kalau di kita produk beauty ini, kita mentraining CS itu bisa sampai 1 bulan. 1 bulan. Kita punya SOP-nya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Weekday ya maksudnya, business day maksudnya. Itu sampai hari ke-12 tuh ada. Setelah hari ke-12 baru mereka dikasih lead. Sehari 3, minggu 2-nya 5, 8, 8. Yang pasti ada tahapan training sampai dia benar-benar siap dikasih lead yang lebih banyak. Standar CS kita itu sehari 30 lead, kalau training itu maksimum 8. Nah, ini tuh harus benar-benar dari 0 sampai dia setengah mateng itu ada di meja training CS ini. Leadnya belum dikasih tentang product knowledge ini. Nah, biasanya dari chat dengan customer tentang product knowledge, biasanya kan nanya harga, tetap aja. Ketika ada calon pembeli, Kak harganya berapa gitu? Baik Kak, saya terangkan dulu ya produknya. Jadi kita nggak langsung balas. Kalau langsung balas, harganya 299.000. Oh makasih Kak, udah say goodbye. Tapi kita jejeli dulu. Baik Kak, saya terangkan dulu ya produk dan keuntungannya apa, bla 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 bla. Nah dari customer itu mau nanya harga doang, ternyata pada akhirnya tertarik, bahkan banyak yang jadi beli. Oke. Kenapa? Kalau kita langsung kasih harga, kalau langsung harga, si customer belum punya bekal pengetahuan tentang produk kita, sehingga ketika jebret ratusan ribu, yang ada di benaknya adalah mahal. Tuh. Tapi ketika kita awali dulu dengan bekal produk, kan ada rupa, ada harga ya. Ketika rupanya sudah nempel di benak customer, kemudian kita kasih harga,
jauh anggapan bahwa harganya mahal karena dia sudah tahu semua benefitnya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada cek harga Kak, jangan dikasih sampai dimaki-maki gitu. Cek harga doang harus ngeklik link, cek harga doang harus pelit ngasih tahu, cek harga doang harus inbox segala macam. Nah nggak apa-apa, kita kejam lah untuk itu. Bener Kak? Pasti ngalamin ya. Jangan kasih. Oke, kemudian biasa proses order dan transfer kalau memang sudah deal closing. Kemudian setelah itu melengkapi alamat untuk proses pengiriman selanjutnya, baru proses itu disebut closing. Nah ini apa hubungannya es krim ini? Selain KPI, selain juga punishment, kita juga ada, saya mau menyampaikan, hakul yakin KPI dan punishment seperti tadi ya, boleh sama boleh enggak, tapi itulah yang mendongkrak sales dari Juni yang puluhan juta jadi 800 juta, jadi 1,6 juta, jadi 3,6 miliar. Sekarang itu adalah KPI dan punishment tadi. Tapi juga ada bumbu pemanis setiap hari. Kita selalu dalam seminggu sekali itu ada bagi-bagi es krim. Modelnya banyak, syaratnya banyak. Maksudnya model ketika kita ngeluarin es krim itu ada banyak laga, ada banyak lagu. Contoh, sifatnya surprise. Kan kita ada laporan tuh kalau closing. Setiap CS closing itu selalu di-report di grup channel. Transaksinya itu diurut 1, kemudian ada CS lain closing 2, submit transfer COD 3, 4, 5, 6 banyak CS tuh tung. Tahu-tahu habis 49 50. Tak aja kita muncul. Selamat ya Mbak, urutan 50 dapat es krim, dapat Magnum gitu. Wah, seneng ya. Seneng gitu. Tahu-tahu urutan 50 kan dia nggak nyangka juga gitu kan, tahu-tahu dapat Magnum gitu. Dan berlaku untuk urutan 1, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 hari ini. Seperti itu kira-kira. Jadi kelipatan. Nah, nanti udah tahu kan, wah ini Pak Rudi ngasih es krim nih hari ini. Itu yang 89 tuh macet tuh 15 menit, 20 menit, 30 menit. Nungguin submit 99 orang lain karena dia sudah nge-keep. Kalau ada 99 langsung tuh bret banyak. Ya udah yang beruntung yang cepat lah dapat urutan 100 gitu. Nah, itu fenomena itu seru dan bikin semangat teman-teman. Sama, pas mau 150 juga macet di 148 tuh, nungguin 149. Kadang Pak Yoyo mancing, ting ngasih gambar bebek gitu. Wow, banyak dikiranya laporan closing padahal mancing doang. Banyak yang ketipu dan marah-marah. Wah, Bapak ini katanya mungkin malu aja. Oke, itu kita biasa hari Rabu atau Kamis, tergantung ingatnya gitu. Kalau nggak Rabu ya Kamis. Selalu kasih es krim yang urutan Magnum. Kemudian kita akan pesta es krim satu kantor dari dari level paling atas sampai teman-teman di gudang ke bagian es krim. Kita peta es krim walaupun es krimnya es krim ice 3.000 rupiah. Aice Magnum kan 16.000 sendiri tuh. Kalau ada 5 orang lumayan juga. Tapi Aice ini kita 200.000 sekantor udah dapat semua. Ini ketika terjadi kita selebrasi sederhana kecil-kecilan ketika kita mencapai level transaksi tertentu. Dulu bulan Juni, Juli gitu, pencapaian 100 itu seneng banget. Maksudnya ada 100 transaksi gitu. Kita selebrasi. Ketika closing hari itu mencapai 101, 102, 103, besok pesta es krim gitu. Nah, pas masuk di urutan 90, ayo 100 gitu kan. Lewat dari 100 kita pesta es krim bener. Besokannya kita pesta es krim. Masuk minggu depan, tambahin lagi levelnya. Kalau closing 150, pesta es krim. Minggu berikutnya 200, minggu berikutnya 250, 300, 350.
Jadi di sini ini kita setiap melampaui level per 50 kita selalu lakukan selebrasi es krim. Itu sangat manis sekali. Ya, itu banyak sekali reason ketika kita ngasih es krim ini sederhana, murah meriah, tapi cukup powerful untuk mendongkrak semangat teman-teman CS. CS kan perempuan ya, dapat es krim itu harganya 3.000, tapi story-nya kemana-mana. Gitu. Oke, kemudian kita ini salah satu CS kita yang memang kita desain, kita serius. Barangkali ini tips dari Inspira juga, kita pernah ikut workshop di Rumah Warna gitu kan. Setiap CS kita selalu desain, ambil fotonya, kemudian kita kasih kata-kata seperti itulah kira-kira. Kita seragam, kita tunjukkan bahwa kita adalah manusia gitu, bukan robot. Oke, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan besok kita sambung. Mudah-mudahan masih ada umur panjang, kita bisa ketemu lagi dan ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.